korupsi yang dilakukan oleh jajaran Kementerian Sosial juga ya dilakukan oleh Kementerian KKP pada beberapa hari yang lalu. Ini menunjukkan bahwa pertama, kekuasaan itu tidak bisa dipisahkan dari korupsi. Dia melekat. Gitu, ya. Sekecil apapun perusahaan, potensi korupsinya sangat besar. Seperti juga yang dikemukakan oleh sosiolog korupsi bahwa the power tend to corrupt. Ya. Kekuasaan itu cenderung bersifat koruptif, gitu ya, kalau tidak dijalankan dengan baik. Tentu saja begitu. Nah itu satu. Yang kedua, korupsi sudah ditetapkan sebagai tindak pidana luar biasa, ya, extraordinary. Nah karena itu pada sejarahnya pemberantasan korupsi di Indonesia, ya dilahirkanlah lembaga seperti KPK karena dianggap ya lembaga-lembaga yang konvensional itu justru dalam penanganan korupsinya juga melahirkan korupsi baru. Nah karena itu ketika KPK didirikan dia menjadi lembaga independen, tidak di bawah satu kekuasaan apapun, sehingga dia punya kebebasan untuk melakukan tugasnya. Yang ketiga, dengan tertangkapnya Menteri Sosial ya atau Menteri KKP ya, ini menjadi suatu ironi dari satu pemerintahan, ya, dari satu kekuasaan. Karena apa? Karena di tengah masa pandemi, di mana orang semua merasakan kesulitan, ya, seorang menteri masih bisa berpikir dan masih mau mencari uang dari proyek-proyek yang dilakukannya. Gitu. Karena itu sesuatu yang ironis, gitu. Ya, mestinya dia bekerja untuk kemaslahatan masyarakat ya, tapi justru dia berpikir untuk mengambil bagian dari proyek-proyek yang sesungguhnya diperuntukkan untuk masyarakat. Nah, dalam konteks itu Undang-Undang Korupsi ya nomor 31 tahun 99 kemudian diperbaiki Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 ya mengatur sendiri khusus untuk korupsi-korupsi yang merugikan keuangan negara. Itu ada pengecualian kalau dilakukan pada kondisi-kondisi tertentu. Itu diatur dari pasal 2 ayat 2 ya, yang menyatakan bahwa korupsi karena perbuatan hukum, perbuatan melawan hukum dan merugikan keuangan negara yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu itu atau keadaan tertentu ya. Keadaan tertentu itu diartikan sebagai korupsi yang dilakukan 2 kali sebagai residivis. Korupsi yang dilakukan pada masa krisis, korupsi yang dilakukan pada masa bencana, ya, bencana alam termasuk juga bencana pandemi seperti saat ini. Maka hukumannya bisa dimaksimalkan menjadi hukuman mati, ya, hukuman yang paling maksimal. Meskipun korupsi itu korupsi yang merugikan keuangan negara itu ancaman hukumannya maksimal 20 tahun, ya, atau seumur hidup. Ya, tapi dalam keadaan tertentu dia bisa dihukum dengan hukuman mati. Karena itu saya kira cukup alasan dan dasar bagi para penegak hukum, apakah KPK ya ataukah pengadilan nantinya untuk menghukum seberat-beratnya ya, dalam hal ini menghukum maksimal sebagaimana diatur oleh pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Korupsi. Nah, selain itu ini juga sebagai bagian dari alat penjeraan terhadap masyarakat ya, terutama masyarakat yang sedang memiliki kekuasaan, karena itu menjadi kontrol tersendiri supaya kekuasaan itu tidak digunakan seenaknya ya. Sementara masyarakat mengharapkan negara bisa mengatasi kesulitannya, di sisi yang lain ada pejabat negara yang memanfaatkan posisinya untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Saya tidak tahu apakah keuntungan itu diambil karena untuk kepentingan pribadi atau partainya bahkan atau golongannya, nah itu urusan dia. Tetapi bahwa dia sudah melakukan satu tindak pidana korupsi pada masa bencana, maka saya kira sangat pantas hukumannya diberikan hukuman maksimal. Selama ini kita bisa mencontoh peradilan terhadap korupsi Jiwasraya ya, yang menjatuhkan hukuman maksimal seumur hidup terhadap para pelakunya. Saya kira KPK juga harus berbuat maksimal seperti itu ya. Pengadilan juga harus berbuat maksimal seperti itu agar kekecewaan masyarakat bisa diobati. Saya kira begitu.